Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Nurfiani, peserta besar CPNS Kabupaten Majene, Angkatan 7 kelompok 1. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sintesa dan personal branding terkait manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Nah, berikut ini merupakan sintesa manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government itu saling terkait, di mana nanti pada pembahasan manajemen ASN kita akan membahas mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Kemudian dilanjutkan pada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selanjutnya yang kedua mengenai pelayanan publik. Nah, kita akan membahas mengenai unsur pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, serta etika pelayanan publik. Dan yang terakhir mengenai whole of government atau WOG, di mana yang akan kita bahas mengenai konsep WOG, kepenerapan WOG, dan implementasi WOG. Nah, subbab yang pertama yaitu manajemen ASN, di mana kita akan membahas yang pertama kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN, dan yang kedua yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pembahasan yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Sebagai aparatur negara yang menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, fungsi dari ASN ini adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, ASN ini mendapatkan hak serta menjalankan kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Nah, untuk kode etik ASN ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ASN harus berperilaku jujur, adil, berintegritas, akuntabel, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Jadi, pengelolaan sistem merit ini berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja ASN. Lanjut yang kedua yaitu mengenai pelayanan publik. Di sini kita akan membahas tentang unsur pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, dan etiket pelayanan publik. Ya, apa saja unsur-unsur pelayanan publik? Unsur-unsur pelayanan publik ini terdiri atas penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, dan kekuasaan layanan dari pelanggan. Di mana pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik terdiri atas 9 poin. Yang pertama adalah partisipasi, kemudian transparan, kemudian responsif, tidak diskriminatif, mudah dan mulia, berkeadilan, akuntabel, aksesibel, dan efektif, serta efisien. Kemudian mengenai etiket pelayanan publik. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa, etiket dalam bersalaman, etiket dalam bertamu atau menerima tamu, etiket dalam menemani pelanggan, dan etiket dalam bertelepon.
Kelima, etiket ini wajib dimiliki oleh para ASN sehingga dapat tercapai kepuasan pelanggan yang diinginkan. Selanjutnya, subbab yang terakhir yaitu Whole of Government atau WOG. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dari WOG, di mana WOG sendiri merupakan pendekatan penyelenggara pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, mengapa harus WOG? Karena yang pertama, adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Terdapat 4 pelayanan dari penerapan WOG, yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan regulatif, dan pelayanan darat. Terdapat 4 poin terkait implementasi WOG. Yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara, kemudian WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, dan yang terakhir WOG dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Personal branding. Sebagai seorang ASN, saya akan menjadi ASN pintar, yaitu profesional, inovatif, netral, transparan, adil, dan responsif. Berikut ini dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, menjalankan tugas sebagai ASN. Kedua, memahami hak dan kewajiban sebagai ASN dengan baik. Yang ketiga, memberikan pelayanan jasa yang bermutu di bidang pendidikan. Yang keempat, memberikan inovasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, berkoordinasi dan bekerja sama dengan rekan kerja yang lain guna menghasilkan pelayanan yang responsif. Sekian penjelasan saya mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.